Halo para speaker semua. Kita sekarang akan mengeksplor suatu tempat di Jawa Barat, yaitu di tempat di Jawa Barat yang katanya ada curugnya. Curugnya memang sangat bagus, sangat indah, sangat wow. Tapi saya akan mencari cerita tentang mistisnya. Ada apa sih di sana? Soalnya tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu. Supaya tidak penasaran, kita langsung ke lokasi yang ada di sana para speakers. Oke, ikuti saya terus. Kita ketemu di sana para speakers. Oke, sampai ketemu di tempat lokasi, dan jangan lupa tetap kata let's go. Oke, welcome back para speakers. Saya sekarang berada di suatu tempat di Curug yang lokasi berada di Jawa Barat. Mungkin para speakers sudah tahu posisinya ada di mana. Yang udah tahu ini tolong di-skip saja ya, soalnya masuk di sini nggak bisa sembarang. Kita harus izin dulu sama warga setempat. Jadi nggak hanya orang-orang tertentu lah gitu. Oke para speakers, untuk menikmati apa sih yang ada di dalam kisah di sini di Curug ini terdapat banyak kisah mistis juga sih di tempat ini. Ini lokasi di luarnya. Nah, curugnya itu posisi berada di sana curugnya. Ya, oke para speaker, kita lanjut jalan ke dalam ya. Oke para speakers, sambil menikmati alam, saya mau healing dulu bersama keluarga saya. Oke para speakers, ditunggu sambil jalan pelan-pelan. Kita menikmati. Memang sih ini padahal baru jam 5. Maaf para speakers, tadi kepotong. Sekarang menunjukkan jam 5 lebih ya. Nah itu di bawah sana itu ada curugnya itu ya. Ini ada tempat buat peristirahatan, mungkin yang buat tidur atau bagaimana para speakers. Lalu ini kita akan menelusuri jalan di mana yang kita akan menuju ke curugnya para speakers. Memang di sini jarang ada penghuni ya, jarang ada penghuni. Bukan penghuni, maksudnya jarang ada tamu yang datang. Nah, saya menemukan lokasi ini nggak sengaja sebenarnya. Dan saya bertanya kepada warga sekitar, ternyata di sini curug ini memang banyak hal-hal mistis yang terjadi di sini. Mistisnya itu terkadang katanya ada yang bunuh diri, ada yang melompat ke curugnya. Bukan bunuh diri, kata bundir, maaf ya. Nah gitu ya para speakers, mungkin saya sedang menurunkan tangga. Tunggu sebentar ya para speakersnya. Oke para speaker, dilanjut. Tadi maaf ada gangguan sebentar sedikit ya. Nah ini saya akan menuju curugnya. Dan di sini para speakers terdapat suatu prasasti ya, yang dimana konon katanya masih prasasti ini saya sudah mendapatkan informasi ini harus di blur ya, maaf ya, harus disensor karena memang prasasti ini tidak boleh diperlihatkan kepada orang luar, entah kenapa itu para speakers gitu loh. Nah ini kita turun lanjut. Wow.
Wow. Para spookers mungkin bisa melihat di camp desk saya. Luar biasa para spookers ya. Memang di sini terasa hal-hal mistisnya ya, masih sudah kerasa. Ini ya maklumlah, kita memasuki hutan ya. Bismillah aja ya para spookers ya. La haula wala quwata illa billahil azim para spookers. Gitu. Ini sungainya para spookers. Para spookers ini sungainya. Oke para spookers. Kita terus menuruni tangga. Terus ini masih jauh ke sungainya para spookers. Oke. Para spookers, ini maaf ya kalau di kamera di dada saya goyang-goyang karena memang ini ngikatnya kurang kencang. Para spookers, saya mendengar sesuatu. Oh, itu sebuah binatang kayaknya. Maklumlah di hutan banyak binatang yang memang banyak aneh-aneh ya. Oke para spookers, saya di sini menemukan suatu tempat. Sebenarnya ini nggak boleh disorot ya. Mungkin sama saya akan di blur saja para spookers ya. Nah, ini adalah prasasti. Ini tidak boleh sebenarnya diperlihatkan kepada khalayak umum. Tapi semoga saya tidak kena apa-apalah. Bismillah. Dan ini para spookers, aku aneh. Ini ada mata air. Ya. Ada mata air. Dan ada gelas. Itu nggak tahu untuk apa. Dan di sini ini bentuknya memang sudah kayak kolam. Nah ini. Nah ini para spookers, bentuknya kayak kolam. Itu harusnya airnya nggak celaka ke sini, cuma ditahan sama gelas yang ada di atas itu. Begitu para spookers. Wow para spookers, kalau bisa melihat ke atas ini batu-batu sadasnya ya Allah, naruh di para spookers. Nah, ini ada prasasti batu para spookers yang memang kita nggak bisa masuk, dikunci. Mungkin sama kita bisa ditolong sedikit ya. Kelihatan nggak para spookers? Nah. Mudah-mudahan bisa kelihatan para spookers ya dalamnya. Ini wajah dari, ada bahasa Thailandnya para spookers. Ada bahasa Thailand di sini. Tapi entah kenapa katanya prasasti ini jangan dipublikasikan. Entah kenapa. Karena ada sesuatu atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi sebenarnya di sini tuh ada tempat istirahat, tempat duduk, para spookers. Wow, wow, wow. Woo! Intensitasnya para spookers luar biasa di sini para spookers. Ini ada lagi prasasti lagi di dalamnya. Nah ini para spookers. Mungkin kelihatan ke dalam ya. Ini ada batu bertuliskan bahasa apa ini? Oh, sangat buram. Mungkin kelihatan para spookers ya. Maaf kalau suara saya berbenturan dengan suara air terjun. Nah ini curugnya para spookers. Nah ini curugnya. Saya nggak tahu nama curugnya ini apa. Ini pokoknya terletak di satu kota di Jawa Barat. Jadi begitu para spookers. Ini sebenarnya ada sejarahnya sih di sini ya mungkin ya. Kenapa di sini banyak prasasti dan banyak intensitas yang luar biasa. Aduh para spookers. Nah ini para spookers. Terusnya ini sungainya para spookers.
Wah, enak banget para skuter, luar biasa. Tapi sayang para skuter, inilah warga Indonesia. Lihat di bawah sana. Setidaknya kita harus menjaga alam lah. Ya, itu sampah itu di situ. Sangat disayangkan. Oke, para skuter, kita lanjut lagi. Ini sebenarnya ada cerita di sini. Nah, ini cerita. Tapi dari bahasa Thailand. Raja Dipok to Java and Bali in 1929. Visit of King Rome. Artinya visit itu apa? Visit of King Raja Dipok to Java and Bali in 1929. Kehadiran seorang raja yang bernama Praja Dipok di Jawa dan di Bali. Ini ada ceritanya para skuter ya. Mungkin di basecamp saya di tes saya mungkin bisa terbaca ya. Para skuter ini sebenarnya banyak intensitasnya para skuter ya. Sebenarnya waduh, saya juga ngeri ini. Kalau bisa sih saya pengen turun ke bawah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Namun jangan segini para skuter, maaf para skuter. Ini ya Allah ya Rabbi. Di belakang saya ada sesuatu para skuter. Ini soalnya konon katanya, jadi aja lah. Ini konon katanya di sini itu banyak orang yang bunuh diri atau yang frustasi lah gitu. Tadi sebenarnya kalau saya bisa ke bawah itu turun, saya mau mandi itu dia curugnya, tapi ngelihat bawahnya banyak sampah gini, aduh, nggak tahu geleh juga kali ya. Geleh itu artinya jijik. Begitu para skuter. Nah, para skuter lihat keindahan alam. Itu ada gua para skuter. Mana nih? Ini ada gua. Nah, di sana ada gua para skuter. Nah, ini kelihatan oleh senter ya. Itu sampah para skuter. Ini ada stalagmit yang bawah sininya. Ini ada mata air di atasnya para skuter. Para skuter, saya mungkin tidak bisa banyak review di sini ya. Paling yang saya temui itu hanya katanya sih banyak yang bunuh diri. Intensitasnya memang sudah banyak. Rasa yang saya rasa di sini memang sangat-sangat luar biasa para skuter. Waduh, ini sangat-sangat wah. Para skuter sebenarnya di sini ada satu sosok, tapi mungkin tidak akan tertangkap ya oleh kamera di sini. Ini ada yang duduk. Tapi itu saya bilang, penglihatan jangan terlalu dipercaya, tapi rasa di dalam. Jadi ini sebenarnya rasa dalam diri saya. Ini ada sesuatu di sini yang lagi duduk. Ini seorang wanita. Dan dia berpakaian khas tentang daerah Indonesia gitu. Sedang duduk. Entah sedang apa. Oh iya, ini para skuter. Ini prasastinya ada lagi di sini. Yang ada bacaan Thailand tapi kurang jelas gitu. Mungkin kurang jelas ya para skuter ya. Ini apaan nih? Nah, para skuter. Waduh, intensitas ini sangat banyak para skuter. Mempengaruhi pikiran saya, ya Allah ya Rabbi, cinta para skuter ya. Sebentar saya mau ada sesuatu dulu.
para speaker. Ini benar-benar aneh. Padahal masih jam segini loh. Tapi intensitas segini waduh luar biasa. Para speaker. Waktu sudah menunjukkan jam setengah 6 mau maghrib. Mungkin kalau bisa mungkin saya sampai malam di sini, saya akan melanjutkan. Tapi kalau mungkin entah tidak, ya mungkin tidak bisa. Kita para sepeda, maaf, saya orangnya perokok. Biasanya kalau saya misalnya panik, mas, rasa ada sesuatu harus merokok. Maaf ya para sepeda, jangan diikuti ya. Sama saya di blur, muka saya. Ini saya soalnya ini benar-benar rasa sangat luar biasa, intensitas ini sangat waduh. Saya nggak bisa ngomong dulu para kita sedang melakukan sesuatu dulu di sini. Bentar. Oke, lanjutin jalan. Para spookers, ini sungainya, ini sungai apa berarti ya? Tapi nyambungnya ke suatu tempat ini, Silak Laut. Ini maaf ya kalau misalnya kamera di dada saya nggak benar, karena soalnya kebetulan alatnya sedang dipinjam, jadi saya ini sedang ngakalin aja supaya ada frame untuk di dada. Terus para spookers, mungkin saya akan kembali ke tempat tahan parkir tadi motor saya. Wow, para skuter dan melihat sesuatu sana para skuter. Nah, sana. Nah di sana ada sesuatu para skuter di sana. Itu seperti orang-orang yang memakai baju apa ya? Baju adat, tapi bukan baju adat Indonesia deh, saya perhatiin. Nggak tahu ya baju adat mana ya. Ini sungainya ke sana para skuter. Saya entah itu kemana ujungnya, tapi ya pasti ujungnya ke laut lah ya. Itu ujungnya ke laut. Nah ini sering banyak katanya ditemukan mayat di sini para skuter. Gitu loh. Di sini baik temukan mayat yang entah itu dibuang oleh para biadab-biadab yang sedang suka membunuh atau yang bunuh diri, nggak tahu lah. Jadi kisah kelamnya di sini memang banyak sebenarnya. Tidak hanya 1-2 kejadian seperti itu para skuter. Kita ke atas dulu para skuter ya. Jalannya tangganya luar biasa para Allahu Akbar, la ilaha illallah para Allahu Akbar para skuter. Ini ada sesuatu di sini para skuter. Mudah-mudahan tidak ketangkap. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Apa ini ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada sesuatu di sini para skuter. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu. Maaf, tidak bermaksud mengganggu. Maaf. Bisa ngomong. Itu ada sesuatu tadi. Tapi entah ketangkap kamera, entah tidak ya para skuter ya. Ngeliatin aja nih. Para skuter. Naik tangganya lumayan juga ini capek. Bambu, pohon bambu, pohon bambu, pohon bambu. Ini enak. Kalau siang hari, pagi hari nih kayaknya benar-benar asik nih sebenarnya. Benar. Tadi kalau misalnya saya nanti malam bisa menetap di sini oleh warga setempat, diperbolehkan, diizinkan, saya akan menunggu malam di sini.
dan akan mungkin beruji nyali di bawah sana ini dekat prasasti tadi. Oke, begitu para spookers ya. Ini sebenarnya ada jalan lagi ke sebelah sini para spookers. Tapi itu entah kemana. Saya nggak berani, bukan yang karena nggak berani, karena jam segini saya ngejar waktu menunggu sampai malam karena capek juga ya. Ya ampun, naik tangganya luar biasa. Para Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada penampakan di sana tadi ada penampakan, tapi entah. Tadi kan ada cahaya itu orang itu. Oh, ternyata itu lampu balai buat orang-orangnya istirahat. Oke para spookers, mungkin sampai di dulu video saya para spookers. Saya sudah harus sampai juga ngomongnya, tidak tahu harus ngomong apa karena tadi saya sempat terkaget-kaget. Nah ini ada balai di sini buat istirahat. Oh, bahasa Sunda bilang bawa teram, makan bersama. Di sini balai tempat berayun buat anak juga para spookers. Nah ini para spookers. Di sana ada musola dan di bawah ada balai lagi sebelah sana. Oke para spookers, mungkin sekian dulu sampai di sini. Cukup hanya bisa mengatakan satu, jangan percaya pada penglihatan, tapi rasa dalam dada para spookers. Oke para spookers, see you next video. Go and let's go. Camera face on. Itu udah nyala ya? Oh, udah nyala ya? Belum, nah. Kamera face, ini mah foto ini jadinya gimana sih? Oke, kamera face on. Kamera roll in and action. Oke, sahabat spookers, mungkin sekian dulu sampai di sini. Cukup hanya bisa mengatakan satu, jangan percaya pada penglihatan, tapi rasa dalam dada para spookers. Oke para spookers, see you next video. Go and let's go. Lama lewat jalan tadi tuh langsung ke Serapan, jalan nanjak deui. Jalan. Ada angin tempur? Enggak. Oh, bro. Ya enggak, bukan apa. Udah, tunggu sini lah. Hah? Yang mau di sini mau. Oh, ya mau aku tuh. Pulang berdua mah, tapi kan sekarang kalian. Udah lah. Udah cuma udah mau nangis. Aku mau ke pagi gini. Ya enggak, kamu kayak pulang aja. Ayah sendiri enggak apa-apa. Itu kan kerekam aja suaranya. Hah? Ya udah tuh, ayah sendiri tuh bawah ya. Berani. Kita lihat dari atas ya. Sok. Nanti kalau ada yang tanya bilang aja ini lagi nunggu
bapak sayang gitu. Hah?